is the best thing on your radio. My one and only. Oke, baik, shalom dan selamat pagi buat anak-anak kami Sekolah Cahaya Negeri di Kalang. Hari ini kita masuk dalam program SN Mengajar di Radio Get FM ya, Radio 88,2 Get FM, Wisdom and Life for You. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan Alkitab untuk kelas 10 SMTK dan SMAK ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami persiapkan semua alat tulisnya dan dengarkan di live stream dan radio kita. Ini merupakan tugas pembelajaran kita selama pembelajaran yang ada di rumah. Oleh sebab itu, karena keadaan yang seperti ini, mari kita tetap berdoa supaya keadaan sekarang bisa Tuhan pulihkan dan menjadi lebih baik lagi sehingga kita bisa bertemu dan bisa bertatap muka. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bahas dengan namanya Kitab Tawari ya. Saya sudah tuliskan Kitab Tawari. Nah, Kitab Tawari ini dalam Alkitab kita itu terbagi dua ya. Sekali lagi, Kitab Tawari yang ada di dalam Alkitab kita dibagi dua, yaitu 1 dan 2 Tawari ya. Nah, tetapi di dalam kitab orang Yahudi atau kitab orang Ibrani, Kitab Tawari itu dijadikan satu ya, tidak ada pemisahan ya. Ini kitab Oke. Nah, itu bedanya kepada kitab yang kita pegang, kita gunakan saat ini dengan kitab orang Yahudi. Kenapa? Ya kan? Kenapa kitab Tawari ini di dalam Alkitab kita harus dipisahkan menjadi 1 dan 2 kitab Tawari? Kan itu menjadi pertanyaannya. Nah, di dalam kitab kita dibagi 2 karena alasan terlalu panjangnya cerita dalam kitab Tawari ya, sehingga kitab itu harus dibagi menjadi 1 dan 2 Tawari. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kitab dalam Alkitab kita dibagi menjadi 2, menjadi 1 dan 2 Tawari, berbeda dengan kitab Tawari menurut orang Yahudi. Nah, hari ini kita akan belajar siapa penulis dalam kitab ini ya. Oke, baik. Penulis kitab ini menurut ketetapan dari orang Yahudi adalah Ezra. Ya. Kitab ini ditulis pada tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, jadi Ezra adalah penulis dalam kitab Tawari ini ya, pada tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, keunikan dari kitab Tawari ini adalah keunikannya adalah bahwa kitab Tawari ini adalah kesimpulan ya. Kitab Tawari merupakan kesimpulan ya, kesimpulan dari seluruh ya, seluruh kitab Taurat sampai kepada kitab raja-raja. Nah, jadi Tawari adalah rangkuman ya, apa yang ada di Taurat, apa yang ada di raja-raja, si Nabi Ezra merangkum ya, merangkum keseluruhan kitab.
ya menjadi satu kitab, yaitu kitab Tawari. Nah, dalam kitab Tawari inilah ada banyak cerita yang pernah kita dengar atau pernah kita baca dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti Kejadian, seperti Samuel, dan kitab Raja-Raja. Makanya, kalau kita membaca Alkitab dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, akan ada juga ceritanya di kitab 2 Tawari, hanya saja ada perbedaan. Nah, itulah penjelasan di pendahuluannya tentang kitab Tawari dan penulisnya. Nah, kita akan melanjut lebih dalam lagi kepada kitab. Nah, kitab Tawari selain rangkuman yang penuh, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang pasalnya, ya. Yang pertama, pasal 1 sampai yang ke-9. Kalau kita membuka kitab Tawari, pasal 1 sampai pasal 9, itu menjelaskan tentang silsilah. Ya, silsilah atau garis keturunan. Ya, jadi si penulis menulis silsilah mulai dari Adam, ya, sampai kepada keturunannya Daud, sampai ke Daud. Nah, kalau kita baca nanti itu banyak silsilah. Nah, apa yang menjadi alasan si penulis menulis, ya? Apa yang menjadi alasan si penulis menulis melalui silsilah? Di sini penulis merangkum, ya, sekali lagi, penulis merangkum semua kisah dari kitab Kejadian sampai ke kitab Raja-Raja. Semua kisah dia rangkum dengan tokoh-tokoh, ya. Penulis merangkum semua, ya, tokoh penting, ya, atau tokoh-tokoh kuncinya. Artinya dari semua keturunan yang ada dalam kitab Kejadian sampai kepada raja-raja, tidak semua dicantum. Hanya saja penulis mencatat silsilah kepada tokoh-tokoh yang penting, ya. Kenapa tokoh-tokoh penting saja yang dia catat? Nah, penulis ingin menekankan, sekali lagi, ya, ingin menekankan kepada keturunan mesianik, ya, mesianik dan keturunan keimaman. Ya. Nah, apa yang dimaksud keturunan mesianik? Keturunan mesianik ini berasal dari kata Mesias yang artinya diurapi, ya. Ini mengarah kepada keturunan Yehuda, ya. Jadi saya bagi ke sini. Ya. Ya. Keturunan mesianik itu yang dimaksud dari penulis adalah melalui suku Yehuda, ya, melalui suku Yehuda sampai keturunan Daud. Jadi nggak semua penulis itu mencatat silsilah nama-nama keturunan yang ada dalam kitab sebelumnya, ya. Sekali lagi penulis hanya merangkum, ya, hal-hal yang menurut penulis itu penting, ya, yaitu si Ezra. Dia menulis keturunan mesianik, yaitu suku Yehuda sampai kepada Daud. Nah, ini yang dimaksud keturunan mesianik. Nanti kita akan lebih dalam. Kenapa? Ya kan? Kenapa harus sampai
Setelah itu turun sampai kepada selanjutnya. Bagi penulis, ini merupakan sesuatu yang penting, khususnya kepada mesianik, ya. Kenapa? Karena penulis memiliki suatu harapan, ya. Penulis memiliki suatu harapan akan ada pemulihan bagi bangsa Israel, ya. Bagi bangsa Israel tentang suatu Mesias, ya, sosok yang dijanjikan dan diharapkan itu atau orang Yahudi itu berharap akan ada satu sosok pribadi Mesias yang mampu memulihkan bangsa Israel itu. Oleh sebab itu penulis menulis hal itu juga, ya, dalam pasal yang pertama sampai yang pasal yang ke-9. Itulah berbicara tentang silsilah. Dan kita selanjutnya akan masuk kepada pembahasan pasal yang ke-10 sama pasal yang ke-29. Nah, kita mau lebih dalam, ya. Kita mau membahas satu persatu, ya, tahap dari tahapnya. Kenapa sistematika atau sistematis penulisannya begini, ya. Kita akan belajari itu lebih dalam lagi. Nah, oleh sebab itu saya hapus dulu sebentar. Melihat tulisan saya, ya, penjelasan saya tentang kitab Tawari. Ya, tadi kita sudah bahas tentang silsilah. Kenapa si penulis menulis silsilah? Dia menekankan dua hal, yaitu keturunan mesianik dan keturunan keimaman. Nah, selanjutnya dalam pasal yang kedua, ya, dalam pasal yang ke-10 sampai yang ke-29. Nah, kita masuk pasal 10 sampai pasal yang ke-29. Di sini penulis menuliskan, ya, penulis menuliskan tentang cerita Daud, cerita Raja Daud yang positif, ya, atau hal-hal yang baik saja, ya. Jadi dalam pasal 10 sampai pasal 29 penulis hanya menceritakan kisah atau riwayat kehidupan Daud tentang hal yang baik dan yang positif saja, ya, tidak ada hal yang negatif, ya. Jadi penulis tidak, ya, menjelaskan, ya, tentang riwayat Daud yang negatif. Contohnya, ya, contoh yang negatif itu seperti penganiayaan oleh Saul, itu tidak ada. Nah, nanti adik-adik kalau baca dalam kitab Tawari, di dalam kitab Tawari itu tidak ada, ya. Tidak ada dijelaskan tentang Saul mengejar-ngejar Daud, ya, bahkan sampai melakukan penganiayaan, itu tidak ada. Si penulis menghapusnya, ya. Si penulis tidak menuliskannya. Dan yang kedua, ya, si penulis tidak menuliskan tentang perzinaan atau pembunuhan, ya, kepada Betseba, ya, dan suaminya Uzia. Nah, jadi kalau kita kembali lagi membaca di dalam kitab Tawari,
penulis tidak mencantumkan atau menjelaskan tentang perzinaan yang Daud lakukan dengan Batseba dan rencana pembunuhan yang Daud lakukan kepada suami Batseba. Jadi tidak ada tercantum di situ, ya, tidak ada. Semua dihapuskan. Nah, tujuannya dihapuskan ini si penulis berpikir, ya. Oke, saya hapus ini lagi. Ya. Kenapa ini dihapuskan? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa si Ezra atau si penulis menghapus ini? Nah, jawabannya adalah, saya akan tarik ke sini ya. Ya. Nah, jawabannya adalah penulis tidak menceritakan hal yang negatif tentang Daud, ya. Karena penulis tahu bahwa pembaca akan melihat, ya, akan melihat cerita negatif tentang Daud, ya, tentang Daud itu dalam kitab Samuel. Iya. Jadi penulis merasa tidak perlu, ya, merasa tidak perlu kepada cerita hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena penulis berpikir bahwa cerita itu sudah dilakukan atau sudah ada di dalam kitab Samuel. Jadi penulis tidak mau fokus kepada hal-hal yang negatif. Justru sebaliknya, penulis justru fokus, ya. Penulis justru fokus kepada pribadinya Daud, ya. Oke, saya akan hapus dulu. Baik. Justru penulis mencatatkan tentang hal-hal yang positif tentang Daud. Apa saja yang positif itu, ya kan? Oke. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Ya, tolong anakku. Oke, hal-hal yang positif apa saja? Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam penulis mencatatkan mencatatkan sesuatu yang baik kepada Daud tentang persiapan, ya. Di pasal 22 sampai 29, ya. Di pasal 22 sampai 29 penulis menceritakan tentang, ya, persiapan pembangunan bait suci. Ya, jadi penulis menyoroti apa yang baik dari Daud. Bisa kita lihat nanti dalam kitab Tawari, 1 Tawari pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-29 itu menceritakan tentang persiapan, ya, persiapan untuk membangun bait suci.
Nah, Daud dalam posisi itu, ya, Daud dalam posisi itu, nah, Daud dalam posisi itu mengatur tenaga, ya, tenaga tukang, ya, terus mengatur para imam-imam, terus mengatur pujian, ya, dan mengatur segala sesuatunya, ya, segala sesuatunya untuk membangun bait suci. Jadi penulis menyoroti persiapan yang dilakukan Daud untuk membangun bait suci. Tidak hanya itu juga, penulis kitab Tawari, ya, penulis kitab Tawari menyorot juga tentang, ya, tentang kesamaan, ya, tentang kesamaan Musa dengan Daud. Kesamaannya adalah terletak pada Allah, ya. Allah memberi perintah kepada Daud untuk membangun bait suci. Sedangkan Musa, ya kan, Allah menyampaikan pesan kepada Musa supaya membangun kemah suci. Nah, letaknya di situ. Artinya sama-sama mendapat mandat, ya. Oke, saya akan hapus dulu, ya. Ya. Oke, baik. Nah, oke, lebih jelas, ya. Selain penulis tadi fokus kepada persiapan, penulis juga, ya, penulis juga mencatat, ya, kesamaan, ya, Daud dan Musa. Kesamaannya adalah diberi perintah untuk bait suci. Pun, ya, walaupun nanti kemah suci. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan dulu cerita, ya, firman Tuhan yang akan memberi anak-anak kami dan semua orang yang menonton serahkan kepada Tabita. Nah, shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tabita Sinaga dari kelas 10 SMTK. Pada saat ini saya akan menceritakan bagaimana Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke suatu daerah yang terpencil, banyak orang yang mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu dapat melakukan banyak mujizat, yaitu dapat menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Dan pada saat itu juga ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus melihat banyak di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Adapun di antara mereka yang sakit, sehingga Tuhan Yesus merasakan melihat mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan setiap keadaan mereka. Dan pada saat itu juga hari sudah mulai sore. Murid-murid Yesus datang berkata kepada Yesus, "Guru, hari sudah mulai sore, suruhlah mereka pulang untuk mencari makanan mereka." Tetapi Yesus menjawab, "Janganlah engkau membiarkan mereka pergi, tetapi kamu harus memberi mereka makan." Dan murid-murid Yesus berkata, "Bagaimana mungkin kami dapat memberi mereka makan?" Dan Yesus pun menjawab, "Apa yang ada padamu
Murid-murid Yesus menjawab, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus pun berkata, berilah kepadaku 5 roti dan 2 ikan yang kau miliki itu. Sehingga Tuhan Yesus pun menengadahkan tangan dan wajahnya ke atas, dan Tuhan Yesus pun berdoa. Dan pada akhirnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikanlah ini kepada orang-orang itu. Sehingga murid-murid Yesus pun membagi-bagikannya kepada setiap orang-orang itu, dan mereka dapat makan sampai kenyang. Sehingga makanan itu pun tersisa 12 bakul. Nah, kita sering menyangka bahwa mujizat yang terjadi di masa lalu ini tidak ada artinya bagi kita. Namun itu semua tidak benar. Tetapi kita diberi pengajaran tentang bagaimana kita dapat berjalan dengan iman dan melayani Tuhan. Hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah yang pertama, kita sebaiknya mulai dengan memiliki hati seperti Yesus yang sangat peduli dengan orang-orang banyak. Yang kedua, Yesus berkata kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Yang artinya, Tuhan ingin kita mau peduli akan kebutuhan orang-orang yang kita layani. Dan yang terakhir ataupun ketiga, biarkan Tuhan bekerja dengan bebas atas kehidupan kita. Kita hanya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kesimpulan yang dapat saya bagikan, Tuhan tidak melihat keterbatasan kita. Kita hanya membawa apa yang kita miliki ke kaki Yesus. Dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam melampaui setiap kebutuhan kita. Baiklah saudaraku, ayat penutup yang saya ingin bagikan kepada seluruh pendengar dan yang mengikuti live streaming kita pada saat ini, Lukas 1 ayat 7 yang berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang artinya kita harus menyerahkan seluruh hidup yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Tetapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke, itulah tadi cerita firman Tuhan untuk menguatkan adik-adik atau anak-anak kami Sekolah Cahaya Negeri, bahkan orang-orang yang menonton hari ini, bahwa percayalah mukjizat masih ada ya bagi setiap kita yang percaya di dalam Tuhan. Oke? Nah, mungkin anak-anak kami Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang ingin bertanya, boleh langsung komentar tentang apa yang ingin mau ditanyakan tentang seputar pelajaran ilmu pengetahuan Alkitab. Atau mungkin adik-adik kami ya, yang dimanapun berada, yang melihat dan menonton film live streaming ini, boleh bertanya ya, seputar ilmu pengetahuan Alkitab ya, supaya kita belajar bersama betapa kayanya dan betapa dahsyatnya Allah merencanakan sesuatu itu sampai kepada keselamatan yang Dia janjikan bagi kita semua ya. Oleh sebab itu mari untuk lebih lagi tekun kepada pembacaan Alkitab kita. Oke. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan melanjuti pembelajaran kita selanjutnya, masih tetap dalam kitab Tawari ya, dalam kitab Tawari khususnya. Nah, kita sudah tadi bahas bahwa penulis lebih berfokus kepada hal yang positif ya, kepada Raja Daud. Dan dia mencatat bahwa ada kesamaan, kemiripan tentang Daud dan Musa. Kesamaan dan kemiripannya yaitu mandat atau kepercayaan yang Tuhan berikan untuk membangun bait suci ataupun kemah suci itu. Nah, kita mau melihat apa maksud ya, apa maksud penulis ya, maksud si penulis mencatat hal-hal yang positif. Tadi kita sudah catat ya. Nah, lebih dalam lagi kita akan bahas. Kenapa? Apa maksudnya lebih dalam lagi ya? Saya akan hapus dulu bagi kita semua.
Oke, baik. Nah, penulis ya, tujuan penulis ingin menyampaikan hal yang positif, ya. Tujuan penulis menyampaikan hal yang positif tentang Daud adalah untuk menggambarkan Daud sebagai raja yang ideal, ya. Raja yang ideal dan menggambarkan figur, ya. Figur mesianik itu. Ya. Jadi penulis ingin menyoroti sesuatu hal yang positif supaya generasi selanjutnya, ya, dapat mencontoh raja yang ideal itu seperti Daud, ya. Dan kalau kita melihat kepada perkataan Yeremia dan Yehezkiel, ya, akan ada seorang Daud baru, ya. Daud baru, ya. Siapa Daud baru ini, ya kan? Nah, kalau kita buka Alkitab kita dalam kitab Tawari, ya, Tawari pasal yang ke-7, ya, dan kita hubungkan ya. Dan kita hubungkan kepada 2 Samuel, ya. 2 Samuel 7, ya. Maka akan yang dimaksud raja mesianik itu adalah ya. Kita akan melihat dalam Tawari 7 dan 2 Samuel, ya. Tawari 17 dan kesamaan 2 Samuel 7. Nah, di sini kita akan menemukan, ya. Kita akan menemukan bahwa raja mesianik itu, ya, raja mesianik itu bukanlah, ya, bukanlah raja dari keturunan Daud. Raja dari keturunan Daud, ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa mesianik itu bukan atau gini, Daud. Tetapi kalau kita perhatikan di pelajaran selanjutnya nanti saya akan jelaskan bahwa tulisan-tulisan para nabi mengarah kepada satu pribadi yang menjadi raja mesianik, ya, yaitu Yesus. Dialah raja mesianik itu, ya.
Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, di situ katakan Yesus anak Daud, ya. Yesus pada saat itu tidak menduduki posisi sebagai raja. Ya, sekali lagi, Yesus itu tidak menduduki kita yang percaya. Karena apa? Karena Yesus ingin menyelamatkan, memulihkan, ya, memulihkan setiap umat-umatnya. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan, ya, sehingga kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita, ya, yang sudah dijanjikan, ya. Jadi kalau kita bahas lagi Tawari 17 ayat persamaannya dengan 2 Samuel ke-7 menjelaskan bahwa Raja Mesianik itu bukanlah raja-raja dari keturunan Daud, tapi yang dimaksud di situ adalah dari keturunan Daud akan muncul satu pribadi mesianik, ya, yang memiliki karakter raja itu, yaitu Yesus itu. Nah, kalau kita ulas dalam kitab Perjanjian Baru, itu mencatatkan bahwa mesianik itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Nah, itu dia. Jadi makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang menanti kedatangan mesianik itu. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dialah Mesias yang menyelamatkan kita. Nah, itulah penjelasan dalam kitab 1 Tawari yang sudah kita bahas. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada kitab 2 Tawari, ya. Di dalam kitab 1 Tawari ini menjelaskan tentang perjalanan Daud dan sampai kematian Daud. Dan kita akan melanjut kepada kitab 2 Tawari. Dan oleh sebab itu, saya hapus dulu ya. Iya. Kita akan bahas dengan namanya 2 Tawari. Ya. Tadi itu pembahasan kepada kitab, ya, itu pembahasan kepada kitab 1 Tawari saja. Hari ini kita akan bahas kepada 2 Tawari. Nah, di dalam 2 Tawari kita bagi lagi, ya, kita bagi. Nah, di pasal 1 sampai 36. Nah, di pasal 1 sampai 36 penulis atau Esra, ya, karena Esra adalah penulisnya, penulis, ya, berfokus, ya, penulis berfokus, ya, kepada raja-raja Yerusalem atau yang dikatakan Israel Selatan. Jadi di dalam pasal 1 sampai 36 penulis tidak mencatat tentang riwayat raja-raja Israel Utara, ya, karena dia sekali lagi dia fokus kepada mesianik ini, dia fokus kepada penjelasan ini, ya, penjelasan kepada keturunan Daud. Nah, oleh sebab itu penulis fokus kepada raja-raja Yerusalem atau Israel Selatan tentang, ya, tentang apa dia fokusnya? Tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Ya. Di dalam kisah Tawari, ya, dalam 2 Tawari akan mencatatkan bahwa setiap raja yang taat, ya, kita kembali kepada raja, karena memang setelah Daud mati, Salomo mati, Israel terbagi 2 bagian, ya, pecah.
Israel tidak jadi satu, tapi pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Hari ini kita fokus kepada raja-raja Israel Selatan. Nah, di dalam raja-raja Israel Selatan, penulis fokus kepada karakternya, ya, betapa pentingnya karakter itu. Fokus kepada karakternya, yaitu setiap raja yang taat, ya, taat kepada Allah, ya, dan Taurat. Ya, ketika raja itu taat kepada Allah dan Taurat, maka Allah akan menjadikannya berhasil, sukses, dan diberkati. Makanya kalau kita baca dalam kitab 2 Tawari itu menjelaskan bahwa raja yang taat akan lebih lama memerintah daripada raja-raja yang tidak jahat, ya. Dan raja yang taat di saat dia berperang, Tuhan menyertai dan menghasilkan kemenangan bagi bangsa itu. Jadi penulis sedang menekankan bahwa ketaatan mendatangkan kemenangan bagi bangsa itu. Nah, dan juga penulis juga mencatatkan tentang ketidaktaatan seorang raja, ya. Sehingga apa? Sehingga Allah menurunkan kegagalan, ya, terus kutuk, ya, bagi raja itu, ya. Ketidaktaatannya dari mana? Nah, masalah yang sering terjadi dari ketidaktaatan raja-raja adalah mereka sering melakukan penyembahan ya. Jadi raja-raja yang tidak taat itu mengajak rakyat Israel untuk tidak taat kepada Taurat. Nah, itu tadi. Nah, akhirnya apa? Allah justru menurunkan kegagalan bagi bangsa itu. Jadi setiap kali bangsa itu berperang, mereka akan kalah dan tertindas. Nah, oleh sebab itu, penulis juga menjelaskan tentang ketaatan, ya. Jadi taat dan ketidaktaatan akan menghasilkan sesuatu, ya. Ketika kita tidak taat, maka kegagalan, kutuk, masalah akan menimpah kita, ya. Keberhasilan tidak akan mengikuti kita. Tetapi ketika kita taat, maka Allah akan menyertai hidup kita. Nah, bagi anak-anak SCN, di saat kita mau taat kepada firman Tuhan, di saat kita taat untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari, ya, adik-adik kami, anak-anak kami, Sekolah Cahaya Negeri, bahkan yang mendengar hari ini firman penjelasan tentang cerita Alkitab, tentang bagaimana raja-raja melakukan suatu tindakan yang salah dan benar, mari kita belajar, ya, untuk memiliki karakter yang taat. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu, inilah penjelasan tadi. Nah, penjelasan bahwa penulis ingin menekankan, ya. Penulis ingin menekankan supaya generasi selanjutnya, ya, generasi selanjutnya belajar, ya. Oke. Jadi ketika penulis menulis ketidaktaatan raja dan ketaatan seorang raja, penulis memiliki tujuan, ya.
tujuannya. Oke ya. Penulis memiliki tujuan supaya generasi selanjutnya generasi selanjutnya belajar dari raja-raja terdahulu ya, dan mengikuti untuk tetap setia, taat kepada Allah ya, kepada Allah dan Tauratnya. Ya. Jadi adik-adik, penulis menyampaikan kepada keturunan Daud yang akan menjadi raja selanjutnya, supaya mereka memegang ketetapan dan setia dan taat kepada Allah dan Taurat. Dan apa aplikasinya kepada kita? Kita juga menjadi pembelajaran, ya, apa yang sudah disampaikan penulis menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa selama kita tidak taat, selama kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka dengar, kegagalan akan mengikutimu. Tetapi Alkitab katakan, ketika kita taat, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Kalau kita buka nanti kitab Ulangan pasal yang ke-28, di situ menceritakan tentang berkat dan kutuk. Itu berbicara soal ketaatan. Nah, itulah tadi penjelasan kenapa penulis menulis tentang karakter. Ya, penulis menulis tentang karakter, ketaatan dan ketidaktaatan. Dan yang terakhir yang terakhir pembahasan kita, yang terakhir dalam kitab 2 Tawari, ya. 2 Tawari muncul satu raja yaitu Raja Kores. Ya, Raja Kores ini adalah raja bangsa Persia. Ya, dia raja Persia yang mengizinkan bangsa Israel untuk balik ke Yerusalem. Nah, di Tawari itu menjelaskan bahwa Tuhan memakai satu raja, yaitu Raja Kores dari bangsa Persia, membebaskan, mengizinkan bangsa Israel keluar. Dan sebelumnya, kita kembali ke belakang sedikit, waktu Israel ada di pembuangan Babel, ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Nah, disitulah pembuangan itu terjadi. Lalu masa pemerintahan pada saat itu semuanya berubah, Yang dulunya Babel menjadi adik kuasa, sekarang bangsa Persia. Sehingga Persia waktu melawan Babel, Babel kalah dan Persia menang. Di saat itulah Raja Kores melepaskan atau membebaskan atau mengizinkan bangsa Israel untuk balik ke Yerusalem, balik untuk apa? Untuk membangun Yerusalem dan membangun bait suci.
Dan di sini pun nanti kita akan membahas setiap cerita nabi-nabi. Di sini pun Israel juga tetap melakukan dosa, ya, tetap tidak taat kepada firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Jadi akan panjang ceritanya, bakalan seru kalau kita mengikuti alur ceritanya, ya. Ya, karena memang Musa pernah berkata Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ya. Kalau sudah Tuhan hajar, bertobat, selesai udah bertobat, selanjutnya berubah lagi. Nah, harapan kita supaya kita jangan seperti itu. Tetaplah setia kepada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Jadi bagi anak-anak kami, Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, dimanapun kita berada, mari, ya, bangun persekutuan dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, apalagi pembacaan Alkitab harus setiap hari dilaporkan, ya, difotokan dan dikirim. Supaya apa kita baca Alkitab? Supaya kita mengerti akan firman Tuhan, betapa kaya dan luar biasanya Tuhan punya. Oleh sebab itu, waktu tidak terasa, saya Martin Harepa